Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Bagaimana kabar kawan-kawan? Semoga kita sehat selalu dan rezeki kita dilancarkan. Dan untuk disclaimer video ini, bagi Anda yang sudah mungkin pro atau advance, boleh men-skip video ini karena ini khusus pemula. Belajar catur pemula oleh Catur Talk Indonesia. Dan di sini kita akan membahas beberapa kesalahan dan juga langsung menghukum lawan jika melakukan kesalahan. Dan sebelum ke sana, terima kasih kepada Mas Bonbon yang sudah mensupport channel ini dan kami sangat mengapresiasi bantuan dari Anda. Dan bagi sobat catur lainnya yang ingin mensupport kami, link donasi ada di deskripsi. Dan untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di posisi ini, di mana tadi dimulai dengan kuda aktif, hitam membalas dengan pion ke D5, lalu putih membalas dengan pion ke C4. Oke? Jadi tadinya kuda aktif, direspon pion dan pion maju. Dan di sini opsi terbaik bisa memukul ataupun maju. Tetapi apabila hitam memainkan kuda ke F6, maka ini suatu kesalahan. Maka coba teman-teman Anda pause video ini. Apa langkah terbaik putih di posisi ini? Bagaimana teman-teman? Ya, dengan pion memukul pion, betul. Apa yang harus dilakukan oleh hitam? Apabila menteri menerima, maka akan dibalas dengan kuda aktif ke C3 dengan tempo mengancam menteri. Menteri ke A5 ini biasanya maka E4. Dan kita lihat teman-teman, di sini juga untuk mensupport pion ke depan dan putih jauh lebih aktif. Oke teman-teman, di mana kuda ini juga mensupport pion ini yang ancaman dari kuda. Dan satu lagi, apabila di dalam posisi seperti ini kuda yang menerima, maka dapat dilanjutkan dengan E4 terlebih dahulu langsung. Kemana kuda melangkah? Dan di sini keuntungan bagi kita atau keuntungan bagi putih ialah sudah aktifnya untuk menguasai petak pusat pion ini. Kuda ke B6 dimainkan, maka dapat dilanjutkan dengan D4. Kita lihat teman-teman, di mana juga minor pieces ke depan siap untuk aktif. Dan di sini juga dua pion bebas yang cukup awal berkembang dibandingkan hitam. Dan apabila di posisi ini kuda ke F6, maka kuda ke C3 terlebih dahulu mensupport pion, lalu ke depan mendukung pion ke D4. Oke teman-teman, sehingga di sini jelas bahwa putih cukup banyak pengembangan. Sederhana tapi penting untuk diingat teman-teman. Dan kita kembali sebelumnya, saya akan menunjukkan kepada Anda di posisi ini bahwa pion tidak memukul pion tetapi kuda ke C3. Nah, lagi-lagi ini kesalahan dari hitam. Bagaimana untuk menghukumnya? Anda pause video ini, temukan langkah terbaik hitam di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat, yaitu dengan D4, betul. Mengancam kuda, kemana kuda melangkah? Kuda ke B5, maka kuda ke C6 saat ini, di mana ke depan mensupport pion. Juga kita lihat dapat mengusir kuda ke depan, mengaktifkan pion, dan gajah ini juga cukup aktif dan cukup banyak kompensasi yang kita dapatkan. Kuda ke A3 mundur, maka E5. Lihat teman-teman, di sini kita cukup banyak kompensasi dan komputer pun signifikan menunjukkan kita lebih baik, ya. Dan cukup penting harus diingat teman-teman. Jadi ketika langkah-langkah lawan kita melakukan kesalahan atau error di pembukaan, kita langsung dapat menghukum dengan tepat jika kita mengerti teori ini. Dan kita kembali, apabila di dalam posisi seperti ini, setelah kuda ke C3 bukan pion ke D4, tetapi dilanjutkan hitam dengan gajah ke G4. Nah, lagi-lagi ini juga sebuah kesalahan teman-teman. Bagaimana putih untuk menghukum ini? Anda pause video ini, temukan opsi terbaik putih di posisi ini. Bagaimana teman-teman? Ya, selamat bagi yang menemukan langkah itulah dengan menteri ke B3, betul. Mengancam pion pusat, juga mengancam pion lemah B7. Apa yang harus dilakukan? Cukup banyak yang bisa dilakukan hitam,
Di antaranya B6 jelas pion pusat hilang teman-teman. Kita signifikan lebih baik di posisi ini. Pengembangan perwira lebih aktif dan juga kita lebih menguasai petak pusat ini. Dan apabila di dalam posisi seperti ini, gajah memukul kuda bang, maka terlebih dahulu menteri memukul pion mengancam benteng. Di sini kuda ke D7 tentunya membuka akses menteri melindungi benteng, barulah pion memukul gajah teman-teman. Lihat, di sini bahwa pion kita tetap terlindungi dan menteri juga cukup aman. Apabila pion memukul pion, gajah aktif memukul pion dan kita dapat melakukan rokade ke depan dan putih signifikan lebih baik pengembangan dan juga unggul pion tentunya. Oke teman-teman. Dan satu lagi mungkin ada yang bertanya, bang mengapa jika di posisi ini dengan pion langsung memukul pion? Tetap terlebih dahulu kita pion memukul pion B7 mengancam benteng, kuda ke D7, lalu menteri ke C6. Lihat teman-teman. Di sini menteri kita masih cukup aman, di sini juga mengancam pion dapat dibantu dengan kuda ke depan mengancam gajah juga mengepin kuda, ingat, atau juga kuda dapat berkembang mengancam pion ini karena disupport oleh menteri. Dan tetap bahwa kita sebagai putih misalkan di posisi ini cukup banyak melakukan pengembangan dan cukup signifikan lebih baik. Dan kita kembali, bagaimana jika di posisi ini lagi-lagi putih tidak memainkan menteri ke B3 tetapi dengan memainkan D4. Ini juga salah satu main lane, ini juga salah satu hal yang sering dilakukan. Maka E6 simple, di sini juga tetap bahwa putih masih sedikit lebih baik. Oke teman-teman, jadi demikianlah pelajaran catur pemula bagaimana menghukum lawan jika dalam teori pembukaan melakukan kesalahan. Dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan juga membantu bagi sahabat yang bertanya. Seperti biasa di akhir permainan, kita masuk ke sesi puzzle. Tentunya sebelum kita masuk ke puzzle selanjutnya, kita akan membahas puzzle ini di mana hitam melakukan kesalahan dan putih melangkah menang. Dan betul jawabannya ialah dengan kuda ke C4 mengancam menteri. Sebelumnya jika ada yang berpikir dengan pion memukul benteng ini, maka jelas skakmat langsung ya. Oleh karena itulah teman-teman, di posisi ini kita langsung kuda ke C4. Apa yang dilakukan? Benteng memukul menteri, maka kuda memukul menteri juga mengancam benteng. Oke, sehingga gajah menerima, maka pion memukul benteng, kita unggul kualitas. Gajah ke F3 dengan harapan menghentikan pion supaya dapat aktif benteng ke depan melakukan skakmat, maka gajah memukul pion di mana benteng ke H8, kita dapat gajah ke H4. Oke teman-teman, tetap putih lebih baik. Kita masuk ke puzzle selanjutnya. Berikut teman-teman puzzle-nya, temukan langkah terbaik bagi putih dan memenangkan permainan. Tuliskan di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Dan jika kawan-kawan suka dengan konten seperti ini selanjutnya, beri like, subscribe, dan share sehingga apa? Algoritma YouTube membaca video ini dan semakin banyak direkomendasikan bagi pecatur pemula yang dapat mengetahui teori ini. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Salam Catur Talk Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.